Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rafif dengan NIM 18120000030. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelompok dan tim. Kelompok menurut Wiratmaja, kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan pola interaksi yang nyata dan dapat membentuk satu kesatuan. Konsep dasar kelompok. Konsep dasar kelompok ada yang pertama, nilai dan norma. Kelompok mengembangkan pola hubungan sosialnya sendiri, termasuk kode dan praktek yang patut ditunjukkan lewat perilaku kelompok tersebut. Norma yang ada dalam kelompok yang sifatnya informal, misalnya, tidak menghasilkan output yang terlalu besar dibandingkan para anggota lain atau melebihi batasan produksi yang ditetapkan kelompok. Yang kedua, menghasilkan produksi atau output yang lebih rendah ketimbang yang diberlakukan kelompok. Yang ketiga, tidak mengatakan sesuatu pada supervisor atau manajemen yang bisa membahayakan anggota kelompok lainnya. Yang keempat, orang dengan otoritas atas anggota kelompok lain, semisal inspektur, seharusnya tidak mengambil keuntungan dari senioritasnya tersebut atau menjaga jarak sosial dengan kelompok. Kelompok terbagi atas 2, yaitu formal dan informal. Kelompok ini dibangun selaku akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja. Contoh pengelompokan kegiatan-kegiatan yang serupa ke dalam suatu kelompok. Kelompok merupakan hasil dari sifat teknologi yang diterapkan perusahaan dan cara dalam pekerjaan dilakukan. Contoh mengelompokkan sejumlah orang yang pekerjaannya berhubungan dengan pelaporan keuangan dan perakitan komponen. Kelompok juga terjadi tatkala sejumlah orang di tingkat atau status yang sama dalam organisasi memandang diri mereka sebagai satu kelompok. Contoh kepala-kepala departemen suatu perusahaan industri atau kepala dinas suatu kabupaten. Kelompok informal. Di dalam struktur organisasi formal selalu terdapat struktur informal. Struktur organisasi formal dan setiap sistem hubungan peran, peraturan, dan prosedur di antara para anggotanya akan ditambahi oleh penafsiran dan pengembangan di tingkat informal. Kelompok informal didasari lebih pada hubungan dan persetujuan informal di antara para anggota kelompok ketimbang hubungan peran yang telah ditentukan manajemen. Sini saya ingin menjelaskan tentang tim. Tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim bisa dilakukan berbagai hal, semisal membuat produk, memberikan jasa, menegosiasikan berbagai perjanjian, mengordinasi proyek-proyek, memberikan nasihat, dan membuat keputusan. Jenis-jenis tim ada 4. Yang pertama, tim penyelesai masalah. Tim penyelesai masalah adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari 5-12 orang dari departemen yang sama yang bertemu beberapa jam seminggu untuk mendiskusikan berbagai cara peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja yang mengelola diri sendiri. Tim kerja yang mengelola diri sendiri adalah kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari para pengawas terdahulu. Tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah orang-orang yang berasal dari tingkat hierarki yang kurang lebih sama, tetapi dari berbagai bidang pekerjaan yang berbeda, yang berkumpul untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dan yang terakhir ada tim virtual. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk menyatukan anggota-anggota yang terpisah secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.